Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Karang Taruna semuanya. Perkenalkan, nama saya Jian Safira. Saya adalah mahasiswi Universitas Gadjah Mada yang saat ini sedang melakukan KKN di Desa Sodong Hilir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman Karang Taruna untuk bisa lebih memahami tentang demokrasi. Apalagi teman-teman Karang Taruna adalah salah satu agen perubahan yang ada di Desa Sodong Hilir nih, yang mewakili masyarakat Sodong Hilir untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan barangkali juga sampai ke tahap menyampaikan aspirasi juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman Karang Taruna untuk lebih paham tentang demokrasi, di mana demokrasi itu bukan cuma sekedar pemilu aja, tapi lebih dari itu. Nah, untuk masuk ke pembahasannya, kita harus paham dulu nih, demokrasi itu apa. Nah, secara definisi, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita menganut sistem demokrasi yang tidak langsung, jadi ada perwakilan. Contohnya adalah Bapak Ibu yang sekarang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang kita pilih setiap 5 tahun sekali. Nah, banyak sekali orang-orang yang salah mengartikan demokrasi. Dipahami bahwa demokrasi ini cuma sekedar sampai di tahap kita memilih aja gitu, memilih siapa yang akan mewakilkan kita untuk membuat kebijakan dan melakukan berbagai macam hal gitu. Mungkin secara prosedural seperti itu gitu, tapi sebenarnya ada banyak banget aktivitas demokrasi yang bisa kita lakukan di dalam bermasyarakat. Nah, kalau misal kata Abraham Lincoln nih, demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi apa yang kita lakukan itu bertujuan untuk kembali lagi ke rakyat dan dilakukan juga oleh rakyat sendiri gitu. Jadi arti demokrasi itu tidak sesempit tentang pemilu aja. Demokrasi itu lebih daripada itu, bukan cuma sekedar pemilu. Nah, kira-kira di demokrasi itu kita bisa ngapain aja sih? Jadi demokrasi itu luas banget ya teman-teman. Demokrasi itu tentang gimana kita bisa bersuara, menyampaikan pendapat kita di muka umum. Kita berani untuk melakukan itu dan lingkungan kita juga mendukung ketika kita melakukan ketika kita bersuara tentang pendapat kita. Jadi mereka bisa menghargai pendapat orang lain. Terus kita juga bisa bebas berekspresi, kita bebas mau berpakaian seperti apa, kita bebas mau menyampaikan pendapat kita seperti apa, bebas melakukan berbagai hal yang selama itu tidak mengganggu ketertiban umum. Terus kita bisa berkumpul, berserikat, berorganisasi, contohnya kayak yang teman-teman lakukan gitu. Kita ada di dalam Karang Taruna, itu adalah salah satu bentuk demokrasi. Jadi kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, mengutarakan pendapat, menyampaikan pendapat di muka umum, berdiskusi, bermusyawarah. Terus kita juga bisa kemudian mensuarakan apa yang sudah didiskusikan oleh organisasi. Terus kita juga perlu untuk sadar dalam berpolitik. Artinya kita tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, apa yang sudah mereka lakukan, kebijakan yang mereka buat, dan nggak cuma sekedar tahu, tapi kita juga perlu untuk mengkritisi gitu, apakah kira-kira kebijakannya sudah sesuai, apakah itu emang benar-benar rakyat butuhkan atau bukan, atau gimana, pokoknya segala hal yang kembali lagi untuk rakyat gitu. Kita perlu untuk tahu bagaimana kita berpolitik dan juga bagaimana pemerintah-pemerintah kita menjalankan amanat dari rakyat yang sudah diberikan gitu. Salah satunya lewat pemilu juga. Pemilu itu adalah salah satu bentuk kita sadar berpolitik. Terus kita juga bebas untuk memeluk kepercayaan, di mana di Indonesia itu ada 6 agama dan siapapun bebas untuk mau memeluk kepercayaan yang mana. Bukan berarti ada satu golongan tertentu yang lebih benar daripada golongan yang lain, dan satu golongan dengan golongan lain, dengan agama lain, dengan kepercayaan lain itu harus saling menghormati. Ketika ada yang berbeda keyakinan dengan kita harus bisa menghormati, memberi mereka kebebasan untuk beribadah, untuk menjalankan kegiatan rohani mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah demokrasi itu, lagi-lagi apakah demokrasi itu cuma bisa ketika kita pemilu doang, di balik bilik suara doang? Enggak, demokrasi itu bisa di mana aja. Kalian bisa di sekolah, bisa di keluarga, di tempat kerja, di organisasi Karang Taruna misalnya, terus di masyarakat,
Dan yang terbaru nih, yang mungkin sekarang relate banget, yang sesuai banget sama kondisi sekarang adalah di media sosial. Karena mungkin sekarang ada banyak banget dari teman-teman yang udah mulai menggunakan sosial media gitu. Indonesia pun banyak banget udah masuk ke puluhan juta, bahkan hampir mungkin ratusan juta orang yang udah menggunakan media sosial di Indonesia. Baru di Indonesia aja, jadi audiensnya sangat luas dan kita juga perlu untuk bisa memperhatikan bagaimana etika kita ketika kita berdemokrasi di sosial media juga gitu. Nah, sekarang coba kita telaah lagi gitu. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mencoba untuk memberikan pendapat kita di sosial media? Karena yang perlu kita perhatikan adalah bahwa sosial media ini adalah salah satu fasilitas publik yang ada banyak banget audiens di dalamnya, berjuta-juta orang di dalamnya. Jadi ketika kita mengupload sesuatu, mengunggah sesuatu, udah pasti itu jadi konsumsi publik dan kita udah harus siap dengan segala konsekuensi gitu. Entah orang suka, entah orang nggak suka, dan kita harus sadar bahwa apa yang kita sampaikan nggak semua orang bisa setuju, nggak semua orang bisa sependapat, nggak semua orang bisa suka. Ada yang nggak suka juga, dan kita nggak bisa menyuruh semua orang untuk suka dengan apa yang kita sampaikan gitu. Walaupun sebenarnya kebebasan berpendapat kita ini sebenarnya udah dijamin sama konstitusi, yakni di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tepatnya di pasal 14 sampai 32. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita ini adalah makhluk sosial, di mana setiap dari kita pasti punya pendapat masing-masing, ada yang setuju dan ada yang tidak, dan perbedaan itu wajar. Dan ketika kita bermedia sosial, kadang orang tuh suka lupa bahwa ketika kita ngetik nih, di balik layar lain tuh ada orang lain juga. Kita bukan lagi berbicara dengan robot gitu. Jadi tetap harus ada etika yang kita jaga sebagaimana kita ketika bertemu dengan orang tersebut di dunia nyata. Bayangkan ketika kalian ada di dunia nyata, apakah kalian akan mengatakan hal-hal yang akan kalian tuliskan atau tidak? Nah, itu adalah salah satu cara untuk bisa mencegah berbagai macam hal-hal yang mungkin mendorong kita untuk berbicara yang tidak-tidak di media sosial gitu. Kira-kira bayangkan kalau misal kita ketemu sama orang ini secara langsung, apakah kita berani untuk ngomong seperti itu atau tidak gitu. Nah, untuk bisa berpendapat di sosial media, kita juga perlu untuk beretika, bukan? Nah, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa terapkan supaya kita tetap bisa bersosial media dengan baik dan berpendapat dengan baik di sosial media sebagai bentuk demokrasi. Yang pertama, kita perlu berpikir dulu apakah sesuatu hal yang kita posting ini nantinya akan berdampak entah untuk kita atau untuk orang lain. Apakah akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Apakah ini adalah suatu hal yang sensitif atau tidak. Jadi perlu juga diperhatikan bahwa hal tersebut kira-kira dampak ke depannya bakal seperti apa. Terus yang kedua, kita juga perlu mempertimbangkan apakah hal ini tuh bermanfaat atau enggak untuk orang lain. Terutama untuk diri kita sendiri ya, kalau sebenarnya memang ternyata tidak ada manfaatnya, terus habis itu juga cenderung sensitif dan berpotensi membawa konflik, lebih baik dihindari. Yang ketiga, kita perlu mempertimbangkan gimana orang lain akan bereaksi. Apakah mereka akan tersinggung atau tidak, walaupun benar ya, kadang ada orang yang bilang, nggak usah peduli apa kata orang lain, yang penting kita suka dengan apa yang kita lakukan. Benar, tapi ketika kita mencoba untuk menyampaikan pendapat, kita tetap harus bisa memikirkan bagaimana reaksi atau tanggapan orang, terutama dalam penggunaan kata-kata kita ya. Kalau sudut pandangnya tetap dengan pendapat kita sendiri, tapi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasanya. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang tidak sopan, jangan sampai kita menggunakan bahasa yang menyinggung, jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, atau cenderung sensitif itu, sampai menyindir golongan tertentu. Terus yang kelima, kita harus sadar juga bahwa yang namanya berbeda pendapat itu suatu hal yang wajar. Jadi nggak selamanya apa yang kita sampaikan itu harus selalu diterima sama semua orang. Pasti akan ada orang yang nggak setuju, akan ada orang yang nggak suka, dan itu suatu hal yang wajar. Kita udah harus mulai bisa setuju dengan ketidaksetujuan. Kalau dalam bahasa Inggris, agree with the disagree gitu. Itu adalah kosakata dalam bahasa Inggris juga gitu. Yang mungkin bagus juga untuk kita terapkan ketika kita mencoba untuk berpendapat di media sosial. Terus yang keenam, kita harus menggunakan kata-kata yang santun, jangan sampai menyinggung, apalagi menyinggung kelompok tertentu. Terus juga menggunakan kalimat-kalimat yang jangan sampai terkesan menghakimi. Misal kita udah menggunakan secara terang-terangan gitu ya, kita bilang, kamu salah, yang benar tuh seperti ini.
Padahal di dalam berpendapat itu nggak ada yang namanya benar dan salah. Semua pendapat itu bisa untuk kita pertanggungjawabkan gitu. Asalkan bisa dipertanggungjawabkan, maka nggak ada yang salah dalam pendapat tersebut. Terus yang kedelapan, kita nggak boleh merasa paling benar. Harus tetap rendah hati dan sadar bahwa orang lain itu pasti juga punya alasan, punya pertimbangan, dan punya landasan kenapa mereka menggunakan sudut pandang mereka gitu. Jadi mencoba untuk melihat sudut pandang mereka juga. Seperti itu. Nah, terus gimana sih dampaknya kira-kira kalau misal kita sembarangan dalam berpendapat? Barangkali kita pakai kata-kata yang kasar, yang menyinggung, yang merugikan orang lain gitu ya. Yang pertama, yang pasti itu udah termasuk sebagai ujaran kebencian, dan pasti kalau misal kita mau menyampaikan kata-kata yang kasar, yang balik juga pasti akan kata-kata yang kasar juga, yang akhirnya nanti bisa juga menimbulkan perdebatan, perkelahian, dan lain sebagainya yang tentunya kita nggak mau. Makanya ketika kita bermedia sosial, kita harus menganggap itu seperti bukan dunia maya gitu, tapi dunia nyata. Gimana kita pasti ketika kita memperlakukan orang lain, kita harus bisa untuk berharap gimana ya, ketika kita memperlakukan orang lain itu harus sesuai seperti apa yang kita inginkan gitu, sebagaimana orang lain ingin memperlakukan kita gitu. Jadi harus disesuaikan. Terus kita juga harus lihat jangan sampai apa yang kita sampaikan itu adalah suatu berita yang palsu, yang hoax. Jadi kalau misal kita mau menyampaikan suatu hal, itu harus dipastikan bahwa hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nantinya bisa menimbulkan kesalahpahaman dan lain sebagainya, terutama masa-masa seperti ini ya, udah mulai banyak banget berita-berita palsu yang tersebar, dan kita harus lebih jeli untuk menilai gitu, memilah mana yang benar dan tidak. Apalagi kan kita generasi yang udah lebih sadar gitu dengan elektronik, dengan kemungkinan berita palsu, jadi harus lebih jeli ketika kita mempublikasikan sesuatu dan menerima sesuatu juga. Terus yang ketiga tadi ya, menimbulkan perdebatan. Hati-hati banget ketika kita menggunakan kata-kata, jangan sampai itu kata-kata yang menyinggung dan akhirnya bisa menimbulkan perdebatan. Apalagi debat kusir di sosial media itu benar-benar nggak akan ada selesainya, dan akhirnya justru membuat kedua belah pihak nantinya berkepanjangan gitu. Ada yang sampai bahkan dibully dan lain sebagainya, di penjara karena kasus-kasus itu bikin tweet, bikin status di media sosial yang terkesan menyinggung pihak tertentu. Karena di Indonesia ada undang-undang ITE yang ketika orang ngerasa dirugikan di media sosial, itu mereka punya hak untuk menuntut orang tersebut dan dipenjarakan gitu. Dan udah banyak banget kasusnya. Terus yang keempat, bisa aja apa yang kita sampaikan ini nantinya memunculkan kesempatan untuk adu domba. Apalagi kalau kita lagi memperdebatkan sesuatu yang sensitif, misal antar golongan gitu ya, kita ngomongin isu antar golongan, bisa aja nanti ada orang-orang berkepentingan yang masuk di tengah-tengahnya dan akhirnya merusak arah perdebatannya, dan akhirnya justru menimbulkan perpecahan lebih lanjut gitu. Jadi kadang ada orang-orang yang kayak gitu juga gitu, memanfaatkan situasi untuk menguntungkan mereka. Terus yang kelima, ini yang paling penting juga, dasar dari semuanya sebenarnya, yaitu jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menyakiti hati orang lain. Karena ketika orang tersebut sudah tersinggung, itu udah dasar dari segala permasalahan yang lain. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan di sosial media yang awalnya cuma iseng-iseng doang, walaupun kita berlindung di balik akun palsu mungkin ya, di second account dan lain sebagainya, itu bisa aja membawa kita justru akhirnya nanti terjerat ke pasal-pasal undang-undang ITE yang bakal ngerepotin kita dan bahkan membawa kita dapat hukuman pidana. Hati-hati banget ya. Nah, terus pertanyaannya, kalau misal tadi itu kan cara-cara untuk kita menyampaikan pendapat di muka umum, di masyarakat. Pertanyaannya, kalau misal kita punya pendapat soal kebijakan yang sudah dibuat sama pemerintah, jadi pendapatannya ditujukan kepada pemerintah. Kalau lewat media sosial, kadang kalau misal kita kirim pesan gitu ya lewat media sosial ke media-medianya pemerintah, itu biasanya kurang dihiraukan gitu. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Sebenarnya kalau secara umum, aku pernah belajar, itu kurang lebih ada 198 metode untuk menyampaikan pendapat kita.
Tapi nggak cukup dong waktunya kalau 198 dibahas semua. Jadi aku akan bahas 4 aja yang udah pernah aku lakukan, dan semoga teman-teman juga bisa ikut melakukan untuk bisa menyampaikan aspirasi. Barangkali dari masyarakat ke perangkat desa Sodong Hilir, terus teman-teman Karang Taruna mewakili dan memfasilitasi masyarakat. Dan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama ini yang paling umum, yaitu demonstrasi. Jadi demonstrasi ini dilakukan secara masif, secara besar-besaran gitu ya, rame-rame, menghadap ke gedung pemerintah untuk bisa menyampaikan poin yang mereka dapatkan gitu. Yang kedua ini lewat petisi. Petisi ini jadi adalah kayak tuntutan yang dibuat sama masyarakat kepada pemerintah, terus nanti ditandatanganin. Biasanya tanda tangan ini diharapkan sebanyak mungkin orang bisa tanda tangan. Semakin banyak yang tanda tangan, semakin kuat petisinya, dan biasanya pemerintah akan lebih mungkin untuk mempertimbangkan gitu. Nah, yang ketiga ini yang dari sisi akademiknya nih. Jadi teman-teman bisa tulis surat aspirasi untuk pemerintah. Jadi kalian tulis kira-kira apa permasalahannya, terus menurut kalian gimana yang seharusnya, dan apa yang membuat kalian berpikir bahwa hal itu adalah yang benar untuk dilakukan. Jadi alasan-alasan pertimbangan kenapa hal itu penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Biasanya cara ini tuh dilakukan sama dosen, sama peneliti, sama mahasiswa untuk bisa menyampaikan hal tersebut, dan biasanya saran ini juga yang paling banyak menimbulkan kemungkinan untuk diterima oleh pemerintah karena ada pertimbangan akademik itu tadi. Terus yang keempat, ini adalah salah satu cara yang cukup efektif juga, yakni melalui rapat umum. Rapat umum ini mempertemukan kedua belah pihak, yakni masyarakat dan pemerintah, untuk sama-sama duduk dan membicarakan duduk permasalahannya, terus apa yang jadi perhatian masyarakat, dan apa yang jadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu gitu. Nah, nanti dari sana kedua kepentingan ini dipertemukan untuk menghasilkan kebijakan baru. Nah, menurut aku ini adalah salah satu cara yang cukup efektif juga untuk bisa menyampaikan aspirasi, karena langsung berhadapan dengan pihak yang berkepentingan gitu. Itu adalah beberapa cara yang mungkin bisa teman-teman terapkan ketika menyampaikan aspirasi. Tapi yang paling penting adalah yang jadi prinsip ketika kita berpendapat adalah kita harus sadar bahwa perbedaan pendapat itu adalah suatu hal yang wajar. Yang nggak wajar itu adalah ketika kita mencoba untuk menghina pendapat orang lain, yang padahal sebenarnya semua orang itu punya hak untuk berpendapat. Jadi jangan sampai kita menghalangi hak orang lain ketika kita berusaha untuk mewujudkan hak kita sendiri gitu. Karena sebenarnya prinsipnya adalah ketika kita berpendapat, kita harus tahu bahwa kadang ada perbedaan itu tadi, dan kita kadang harus setuju dengan ketidaksetujuan yang ada. Jadi ketika ada orang yang nggak setuju sama pendapat kita, coba untuk bisa setidaknya menerima, walaupun sebenarnya kita nggak terima-terima banget gitu, tapi demi kenyamanan bersama akhirnya kita setujuin aja gitu. Let's agree with the disagree. Nah, itu tadi yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat teman-teman Karang Taruna, terus masyarakat Sodong Hilir juga. Pokoknya mulai sekarang, yuk kita bisa suarakan suara kalian dengan cara yang tepat. Udah siap? Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.